Iya, dalam postingan saya sebelumnya sempat dibahas mengenai cara atau teknik dalam melakukan forecasting di contact center. Saat ini saya akan sedikit share atau saya coba untuk sharing ya, tipe-tipe apa yaitu data yang dapat nantinya untuk dilakukan forecast. Nah, di sini untuk tipe datanya ada 3. Yang pertama ada short term, atau di sini dikatakan forecasting dilakukan dalam kurun waktu di bawah atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, di atas 1 tahun, atau medium term ya. Yang terakhir ada long term. Forecasting dilakukan dalam kurun waktu di atas 5 tahun. Nah, kaitannya dengan posting sebelumnya, di mana posting saya tersebut menyatakan beberapa teknik-teknik forecast yang nanti bisa dilakukan. Tapi jika menurut pemikiran saya, sebelum melakukan atau menjalankan teknik forecast tersebut, perlu sebelumnya itu dilakukan penggodokan istilahnya ya, atau melihat behavior datanya terlebih dahulu. Mana sebaiknya data yang diolah untuk forecastingnya dengan menggunakan teknik yang mana. Nah, di sini kita akan membicarakan sedikit mengenai behavior atau pola datanya sebelum sampai dengan melakukan forecastingnya dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, di sini ada metodenya. Nah, berbicara metode juga berbicara nantinya seperti apa untuk dapat mengidentifikasi metode tersebut terkait dengan forecasting data. Yang pertama ada secara kualitatif. Ya, secara kualitatif itu artinya ketika misalnya belum terdapat data yang cukup untuk di forecast, atau data ada tapi kurang proper ya, karena mungkin terlalu sedikit atau banyak yang error untuk datanya, maka belum dapat sepenuhnya dilakukan untuk bahan forecast, misalnya begitu. Maka biasanya intuisi akan berjalan atau perkiraan saat itu, karena memang belum ada data yang bisa dilihat untuk melihat polanya, atau dia akan melihat habitnya saja, habit event ya, atau biasanya di lalu-lalu terjadi event ini, seperti itu. Atau terjadi kondisi yang bagaimana, kondisi A, kondisi B, kondisi C, tapi semua itu disampaikan bukan based on data. Jadi secara oral ya, secara kalimat saja. Jadi perkiraan. Nah, kalau misalnya sudah ada data yang cukup dan bisa dilakukan teknik kuantitatifnya, maka disarankan memang tidak lagi menggunakan kualitatif. Karena kalau untuk kuantitatif itu bisa dibilang secara teknis ya, atau secara matematikal begitu. Nah, jika akan melakukan kuantitatif, maka biasanya yang kaitannya dengan posting saya sebelumnya, di mana nanti ada teknik-teknik forecasting seperti moving average, weighted average, regression, auto-regression, dan seterusnya. Itu adalah teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk memforecast data di contact center, misalnya. Nah, berikutnya, berbicara tentang data, kita harus mengetahui, memang kita artinya sebaiknya ya, sebaiknya mengetahui yang tadi sebelumnya jenis datanya. Biasanya di dalam contact center khususnya misalnya adalah call center. Datanya bersifat time series ya, dari waktu sebelumnya. Untuk nanti di forecast menjadi cerminan atau menjadi hasil forecast di kemudian hari atau di kurun waktu setelahnya. Nah, sifatnya itu adalah time series.
Nah, dalam time series sendiri itu terbagi 4 komponen. Yang pertama, trend, seasonality, yang kedua, ketiga, cyclic, dan keempat, irregularity. Nah, satu-satu di sini, jika trend, itu adalah komponen yang sifatnya atau komponen data ya, yang sifatnya adalah trend, gitu. Yang nantinya ini memang berguna untuk dilakukan forecast. Tapi kita belum sampai dengan teknik apa untuk forecastnya. Tapi datanya terlebih dahulu itu sifatnya trend. Nah, ciri khas dari data trend, kalau dilihat secara grafik, seperti di bawah ini, sorry. Nah, pada kurun waktu yang sebelumnya, misalnya, sifatnya itu landai ya, artinya tidak ada sesuatu yang menonjol sama sekali, atau yang berbeda total dari behavior data sebelumnya. Tapi ketika pada menjelang penghitungan terakhir misalnya, karena kita mengikuti tabel yang di atas. Ini adalah contoh saja untuk tabelnya. Nah, bisa dilihat tahun 2017, 2018, 2019, 2020, secara tren memang 3 tahun sebelumnya, secara tren dari 2017 sampai 2019, itu tidak ada suatu hal yang menonjol. Tapi begitu di tahun 2020, maka ada lonjakan tren. Misalnya, ada lonjakan sampai dengan 3,52%. Nah, contoh-contoh data seperti inilah yang masuk dalam komponen tren ya, di dalam time series. Berikutnya seasonality. Seasonality ini adalah data yang cenderung, bukan cenderung lagi, bukan kecenderungan, tapi memang bersifat fluktuatif. Tapi fluktuatifnya adalah fluktuatif tetap ya, atau fluktuatif yang memang terpola, seperti contoh gambar atau contoh grafik ya, contoh grafik yang ada. Di sini dicontohkan penarikan data selama 12 bulan, khusus hanya Desember dan Januari. Dari kuartal pertama sampai dengan 12, dengan jumlah call yang ada. Di sini terjadi penurunan ya, tapi penurunannya sifatnya gradual ya, atau fluktuatif tetap. Nah, untuk garis yang ke bawah ini, istilahnya dia itu adalah slope ya. Itu adalah sumbu X ya, sumbu X. Artinya slope. Data yang sifatnya itu independen. Ya. Nah, yang berikutnya cyclic. Cyclic ini hampir sama ya dengan seasonality. Contoh data ditarik dari bulan Maret sampai dengan Februari. Dari kuartal pertama sampai kuartal ke-12. Ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya sampai dengan terakhir bulan ke-12 di bulan Februari. Dengan jumlah call seperti yang tercantum ya di sini. Nah, di sini terpola suatu fluktuasi juga, tapi sifatnya tidak seperti yang sebelumnya, tidak seperti yang seasonality ya. Yang cyclic tidak terlalu terpola, tapi memang dia tetap naik turun. Tetap naik turun. Dengan slope yang makin menurun. Atau garis yang makin menurun ini. Bisa dilihat yang tengah ini terdapat penurunan, lalu kenaikan. Nah, yang terakhir itu terdapat penurunan, tetapi tidak ekstrim ya. Tidak se-ekstrim yang pertengahan ya. Tapi penurunan, setelah itu ada penaikan dan cenderung stagnan. Nah, di sini adalah sifatnya cyclic. Yang terakhir, irregularity. Irregularity sama-sama penurunan juga, dengan ditunjukkan oleh simbol slope-nya ini, garisnya ini tetap menurun.
tetap sama-sama penurunan. Nah, di sini untuk contohnya dari Maret sampai dengan Februari, dari kuartal 1 sampai dengan 12. Dengan jumlah call misalnya yang ada di sini. Nah, di sini memang fluktuasi juga, sama-sama fluktuasi. Jadi antara seasonality, cyclic, semuanya terfluktuasi. Tetapi yang membedakan adalah polanya. Polanya, contohnya di irregularity ini adalah polanya, dia terdapat penurunan dan penaikan, tapi ada stagnasi yang cenderung naik, tapi tidak sampai dengan garis slope yang ada. Nah, jika datanya, katakanlah, ingin mengetahui dalam kuartal 1 sampai 12 memang polanya seperti ini. Tapi kita ingin mengetahui sampai di mana pola ini berjalan. Apakah terus-menerus dan tidak dapat terprediksi untuk polanya? Kalau pola seperti ini kan memang akan ada challenge ya untuk artinya mempredik pola tertentu ya. Maka perlu ditarik lagi data dilanjutkan sampai dengan misalnya kuartal ke-24 misalnya. Untuk melihat atau ingin make sure lagi apakah memang seperti ini, irregularnya hanya sampai di kuartal 12 atau di kuartal-kuartal berikutnya dia masih sama. Oh, ternyata masih sama seperti ini. Berarti memang tidak seperti seasonality yang bisa terpredik ya, terpredik untuk polanya, terpredik. Irregularity cenderung akan ada challenge untuk mempredik hanya melihat misalnya dalam kurun waktu tertentu. Di sini contohnya kurun waktu kuartal 1 sampai 12. Maka kalau untuk irregularity atau mungkin bahkan sampai dengan cyclic itu sudah ada suatu irregularitas tapi belum sampai seperti yang komponen terakhir ini irregularity. Irregular. Maka mesti ditarik lagi untuk datanya, mau make sure apakah bisa benar-benar terpola. Nah, dengan mengetahui pola-pola atau komponen-komponen time series secara cukup, maka setelah itu bisa ditentukan teknik forecast-nya. Yang paling, atau paling tidak, artinya yang secara efektif bisa diaplikasikan. Nah, pada postingan berikutnya saya akan mencoba untuk melihat sejauh mana dari komponen-komponen yang ada bisa menjadi suatu kecocokan begitu, atau lebih match jika menggunakan teknik forecast tertentu. Saya akan coba pada postingan berikutnya. Terima kasih.